Bagaimana sebenarnya Indonesia ingin melangkah ke masa depan dengan cara membangun tanpa terus-menerus bergantung pada apa yang disebut sebagai uang kemarin. Selama puluhan tahun, pola pembangunan nasional hampir selalu ditopang oleh struktur keuangan lama, APBN, APBD, pajak, BUMN, dana kementerian, pendapatan devisa, dan dana-dana lain yang semuanya bermuara pada sumber yang sama, yaitu uang rakyat. Uang ini disusun melalui berbagai mekanisme: pungutan pajak, dividen BUMN, retribusi, royalti, hingga pinjaman dari lembaga internasional seperti IMF. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi fakta bahwa uang tersebut selalu menjadi ajang perebutan kekuasaan menjadikannya rapuh. Di balik setiap alokasi anggaran, ada perdebatan antara partai politik, tekanan dari kelompok kepentingan, tarik-menarik antar kementerian, hingga pertarungan antara daerah dan pusat. Semua ini menjadikan uang kemarin bukan sekadar dana, tetapi simbol dari sistem birokrasi yang rumit dan sering tidak efektif. Karena itu, muncul gagasan besar. Bisakah Indonesia membangun tanpa menggunakan uang dari masa lalu? Bisakah negeri ini menggunakan pola baru, yaitu membangun menggunakan uang hari ini, atau bahkan uang masa depan? Jika hal ini bisa diwujudkan, maka Indonesia tidak lagi harus memaksa rakyat membayar pajak lebih tinggi, tidak perlu menambah utang negara, tidak perlu bergantung pada IMF atau pinjaman luar negeri. Konsep uang kemarin, yaitu uang yang penuh beban politik dan administratif, bisa ditinggalkan. Latar inilah yang membuat langkah Presiden Prabowo sangat menarik untuk diamati. Ketika beliau mengganti Menteri Keuangan yang lama, yang selama ini digambarkan sebagai sosok yang sangat dekat dengan IMF dan tatanan fiskal konvensional, dengan figur baru yang dikenal berani dan tegas, yaitu Pak Purbaya yang dijuluki Menteri Kobau. Secara diam-diam terjadi perubahan besar dalam arah kebijakan negara. Sejak awal menjabat, Purbaya langsung menolak hegemoni kebijakan lama. Keberaniannya menentang cara kerja yang selama bertahun-tahun dianggap tak tersentuh, membuat dirinya mendapat dukungan dari banyak pihak yang selama ini jenuh dengan sistem lama yang stagnan. Lalu, dia membuat langkah lebih mengejutkan, memaksa kepala daerah untuk mengubah cara belanja. Tidak lagi hanya berfokus pada kegiatan seremonial, birokrasi, dan program konsumtif, tetapi diarahkan pada sektor produktif yang menciptakan pertumbuhan nyata. Kebijakan ini saja sudah memutar pola lama yang terbiasa dengan belanja habis di akhir tahun. Lalu muncul strategi lain yang lebih berani. BUMN mulai diarahkan keluar dari payung kementerian menuju entitas khusus. Artinya, negara tidak lagi memikul semua risiko dan hutang BUMN. Entitas tersebut dapat digabung, dimerger, dipangkas, hingga jumlahnya yang awalnya mencapai ribuan bisa disusutkan hanya menjadi puluhan dalam waktu 2 tahun. Tujuannya bukan hanya efisiensi, melainkan membangun struktur ekonomi yang sehat, tidak membebani APBN, dan menjadikan BUMN benar-benar produktif, bukan sekadar alat politik. Namun di balik semua langkah itu, tersimpan strategi yang jauh lebih besar dan lebih visioner. Presiden Prabowo menunjuk Profesor Brian, seorang ilmuwan nanoteknologi dari ITB, menjadi Menteri Dikti Sacientech, kemudian memberinya amanah tambahan sebagai Kepala Badan Mineral atau BIM. Nama ini tidak banyak dibicarakan publik, tetapi sesungguhnya ini adalah buah catur yang sangat penting. Mengapa? Karena penunjukan seorang ilmuwan, bukan politisi, untuk memimpin sektor mineral strategis menunjukkan arah baru. Indonesia berencana menjadikan mineral sebagai basis baru ekonomi negara. Bukan sekadar komoditas dagang yang dijual ke luar negeri, tetapi sebagai underlying aset, sebuah fondasi baru pembiayaan pembangunan yang tidak bertumpu pada APBN tradisional. Sebagai seseorang yang paham sedikit tentang metalurgi dan memiliki usaha kecil di bidang mineral nanoteknologi di Situbondo, saya melihat langkah ini sangat besar implikasinya. Jika Badan Industri Mineral berdiri, dan mineral dikeluarkan dari Kementerian ESDM, maka mineral strategis Indonesia akan diletakkan di bawah satu lembaga khusus yang lincah, efektif, dan fokus. Lembaga ini bisa menjadi semacam bulog versi mineral, atau bahkan lebih dari itu, ia bisa menjadi Metal Reserve Bank Indonesia. Jika BIM menjadi penyangga mineral nasional, maka seluruh hasil tambang strategis, nikel, tembaga, timah, aluminium, logam tanah jarang, hingga mineral kritis seperti skandium dan vanadium, tidak lagi boleh dijual bebas. Semuanya harus melewati BIM. Inilah titik awal terbentuknya Metal Bank,
seperti Swiss Metal Bank yang menjadi tulang punggung keuangan berbasis logam di Eropa. Mineral yang ditampung tidak untuk diperjualbelikan cepat, tetapi untuk dijadikan underlying aset yang bisa menjamin penerbitan dana pembangunan non-APBN. Dengan model ini, nilai mineral Indonesia yang selama ini diekspor murah dapat diubah menjadi kekuatan finansial untuk membangun proyek-proyek raksasa, seperti tanggul raksasa untuk menyelamatkan pantai utara Jawa, tol laut yang menyatukan Kepulauan Nusantara, jaringan mini hidro dari ribuan bendungan, PLTA untuk energi bersih, riset dan industri hidrogen hijau, serta proyek integrasi logistik dan maritim. Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa, air melimpah, cadangan mineral terbesar kedua di dunia, garis pantai terpanjang kedua di dunia, tanah vulkanik subur, serta posisi strategis di rantai logistik internasional. Semua ini membuat Indonesia punya modal yang sangat kuat untuk menjadi negara besar, bahkan mungkin negara paling berpengaruh di Asia Tenggara. Jika skema ini berhasil, Indonesia dapat membangun tanpa meminjam, tanpa menambah beban pajak, dan tanpa terjebak pada kewajiban-kewajiban luar negeri. Pembangunan akan memakai kekuatan mineral sebagai modal finansial, bukan lagi uang rakyat. Karena itu, langkah Prabowo ini bisa menjadi langkah paling revolusioner dalam sejarah ekonomi Indonesia. Tidak banyak yang menyadari, tetapi inilah mungkin proyek besar yang sedang disiapkan. Pembangunan nasional berbasis mineral, bukan berbasis pajak. Dan tentu saja, publik menunggu bagaimana kebijakan ini akan dijalankan dalam waktu dekat, serta bagaimana efeknya terhadap rakyat, daerah, dan dunia usaha. Bagaimana pendapat kalian? Apakah penggunaan uang masa depan, uang berbasis mineral, akan menjadi terobosan yang benar-benar mengubah wajah Indonesia? Mari diskusikan.